Hai guys, it's me Bonifaloh. Ini dengan saya Bonifaloh dari tim kursus Bahasa Inggris RPA 100. Welcome to another episode of Rumah Belajar 100. Selamat datang. Dan hari ini kita akan melanjutkan hari ini kita akan tetap gunakan video orang bule yang kemarin kita pakai untuk meningkatkan kosakata Anda dan juga pelafalan Anda supaya Anda semakin bule dalam pemahaman bahasa Inggris Anda. Dan langsung saja saya undang Anda untuk saksikan cuplikan video berikut ini. Well, he can offer to pay, but I wouldn't expect it from him. Yeah. Yeah. And do you feel like you'd be impressed if he did pay for it? No, I think it's cool to pay for your own stuff. Yeah. Yeah. But it's a nice gesture if he offers. Would if he did pay, would he be on top of the guy who wouldn't pay? No, definitely not. I don't really see money as like value as a person. So, yeah. Jadi gimana guys, apakah kalian memahami video yang baru saja Anda tonton? Jika belum, mari kita saksikan sekali lagi. Well, he can offer to pay, but I wouldn't expect it from him. Yeah. Yeah. And do you feel like you'd be impressed if he did pay for it? No, I think it's cool to pay for your own stuff. Yeah. Yeah. But it's a nice gesture if he offers. Would if he did pay, would he be on top of the guy who wouldn't pay? No, definitely not. I don't really see money as like value as a person. So, yeah. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kali ini. Dan langsung saja mari kita bahas apa yang perlu kita bahas. Nah, Anda baru saja selesai menyaksikan cuplikan video percakapan antara dua orang bule ya. Dan ini adalah percakapan yang saya ambil lurus-lurus untuk kita pakai untuk meningkatkan kemampuan entah kosakata Anda atau speaking Anda atau listening Anda dan lebih banyak lagi kemampuan yang perlu Anda tingkatkan. Dan langsung saja mari kita mulai. Nah, si cewek tadi yang mulai berbicara duluan, dia katakan yang paling pertama yaitu he can offer to pay but I wouldn't expect it from him. Alright? Dan kosakata yang akan kita bahas itu adalah kata yang ini, yaitu offer. Offer. Nah, ada dua cara melafalkannya ya. Kalau gaya Amerika, offer. Offer. Jadi O-nya lebih panjang. Offer. Offer. Kalau gaya British itu adalah offer. Offer. Dia bisa kayak berbunyi A yang halus pada akhirnya, tetapi seharusnya itu adalah bunyi E. Tapi kebiasaan orang Inggris, kalau dia bunyi E di akhirnya kadang berubah menjadi A ya. Makanya kemarin itu si orang Australia tersebut, karena dia aksen Australia yang masih mirip dengan aksen British, dia bilang whatever atau Dina. Itu nggak menjadi masalah kalau Anda memang mau menggunakan aksen British, nggak menjadi masalah. Kalau Anda kuasai aksen Amerika atau aksen British, Anda akan kuasai bahasa Inggris, nggak menjadi masalah. Alright? So sekali lagi, offer atau offer. Nah, offer itu ada artinya banyak sekali, tetapi saya akan ajarkan sesuai dengan konteks ini ya, yaitu menawarkan. Dalam hal ini menawarkan, bahasa Indonesianya menawarkan. Jadi Anda menawarkan seseorang untuk memiliki sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi itulah arti dari offer. Tentunya ada arti lain, misalkan dalam arti agama kayak mempersembahkan doa, itu juga bisa pakai kata offer juga. Tetapi dalam hal ini menawarkan. Contoh, aku buatkan kalimatnya ya. Contoh kalimatnya misalkan, can I offer you a drink? Alright, artinya bisakah aku menawarkan kamu minum gitu ya? Can I offer you a drink? Nah, ini dia pakai a drink ya. Itu adalah kebiasaan orang Amerika. Jadi can I offer you a drink? Atau ini sama kalau misalkan Anda nggak mau pakai offer, Anda bisa pakai kata kayak would you like a drink? Anda bisa pakai ini. Would you like a drink? Alright, nggak menjadi masalah. Jadi Anda bisa katakan can I offer you a drink or would you like a drink, nggak menjadi masalah. Artinya maukah aku tawarkan kamu minuman? Atau contoh kata lain, ini artinya tawarkan minuman ya. Misalkan kalimat lain, I, anggap saja pakai I aja ya, offered him a job. Alright, kayak gini, I offered him a job atau job, anggap saja in Jakarta or Jakarta.
nggak mencari masalah ya. I offered him a job in Jakarta. Artinya saya tawarkan dia sebuah pekerjaan di Jakarta. Jadi ini tawarkannya dalam arti saya tawarkan dia untuk memiliki sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu. Itu kira-kira arti dari kata offer. Atau misalkan saya tawarkan Anda untuk bawa Anda ke, anggap saja ke bandara, alright? Atau pakai, jangan bilang I, tapi anggap saja ayah saya menawarkan saya ya. Jadi my father atau my dad offered to take me to the airport. Alright. Jadi ayah saya menawarkan untuk bawa saya ke bandara. My father offered to take me to the airport. Jadi ini boleh juga menawarkan dalam arti saya mau melakukan sesuatu yang bagus untuk kamu, yang menyenangkan bagi kamu. Itu kira-kira kata offer ya. Itu yang paling pertama. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah dia bisa menawarkan untuk membayar, tetapi saya tidak mengharapkan itu dari dia. Nah, kata ini aku juga kemarin udah bahas, kata ini juga aku udah bahas. Silahkan Anda tonton video kemarin untuk bisa mengetahui lebih, alright? Jadi yang aku udah bahas aku nggak akan ulangin lagi karena nanti buat video ini kepanjangan. Kemudian si cowoknya bilang, si ceweknya juga nggak mencari masalah. Dan dilanjutkan dengan si cowoknya, dia bilang, and do you feel like you'd be impressed if you did pay for it? Jadi sekali lagi, and do you feel like you'd be impressed if you did pay for it? Nah, ini tadi dia lafalkan T-nya dia nggak bunyi ya. Kalau Anda putar lagi, Anda lafalkan T-nya nggak bunyi. Itu kebiasaan orang bule, entah Amerika, Inggris, Australia, semuanya memiliki kebiasaan yang sama. Kadang T-nya tidak dilafalkan. Nah, yang kita akan bahas bukan itu, tetapi yang kita akan bahas adalah to be impressed, alright? Impressed. Nah, ini sebenarnya bisa masuk dalam kata sifat, tetapi bisa juga masuk dalam bentuk past participle dari kata impress. Dari kata ini, impress, alright? Kita tekankan di sini, ini juga kita tekankan di sini, impressed. Atau ini impress. Artinya memberi kesan atau mengesankan, mengagumi, alright? Mengagumkan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan aku katakan I was very atau really atau so aja deh. Karena kemarin kita belajar tentang ini, I was so impressed by the cleverness of that robot, alright? Jadi aku sangat kagum atau sangat terkesan dengan kepintaran dari robot tersebut. I was so impressed by the cleverness of that robot, alright? Atau Anda misalkan ini kepanjangan, Anda bisa bilang him aja nggak menjadi masalah. I was so impressed by him. Aku sangat terkesan dengan dia, alright? Dia laki-laki ya dalam hal ini. Atau misalkan kalau benda, misalkan kalau Anda mau ganti kata robot itu, Anda bisa pakai it, alright? I was so impressed by it. Atau misalkan I was impressed with the results, alright? Kayak gini, aku sangat terkesan dengan hasil-hasilnya atau hasil-hasil tersebut, alright? Itu aku terkesan. Anda juga ini dalam bentuk adjektif ya. Kalau misalkan dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk kayak misalkan Anda bisa bilang I was very impressed by his behavior, right? Kayak gini, atau bisa kayak gini juga nggak mencari masalah ya. Artinya aku terkesan dengan kayak kelakuannya gitu ya, kelakuannya. Jadi ini untuk kata to be impressed. Anda bisa juga pakai dalam bentuk kata atau kalimat aktif. Misalkan they impressed me. Alright, kayak gini. Mereka membuat saya terkesan. Mereka membuat saya terkesan. Atau
Yang ini artinya mereka membuat saya terkesan, tetapi yang ini artinya saya terkesan. Alright, jadi beda. Membuat saya terkesan atau yang lainnya adalah saya yang terkesan. Alright, yang lain mereka yang lakukan supaya saya terkesan. Yang satunya adalah saya dari saya sendiri yang merasa memiliki inisiatif. Wow, kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah tahu kayak gini. Nah, maksud dalam kalimat ini adalah apakah kamu akan merasa terkesan jika dia membayarkan hal itu? Dalam hal ini mereka ngomong tentang kayak dalam first date Anda ada cowok yang membayarkan makanan untuk Anda, atau misalkan kalau Anda mau ke sinema dan dia yang bayar, apakah Anda terkesan gitu? Dan ini kira-kira pertanyaannya ya. Nah, kata date ini, kenapa ini ada date kemudian ada pay di sini? Sebenarnya itu mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh melakukannya ya, mau lebih menekankan ketimbang dia hanya bilang if he paid for it, ini dia bilang he did pay for it. Ini artinya kayak dia sungguh-sungguh membayar dengan hati ya. Apakah kamu akan terkesan gitu atau tidak? Ini udah pernah aku bahas, jadi nanti kedepannya baru aku bahas lagi supaya tidak membuat video ini panjang. Dan si cewek itu bilang no, I think it's cool to pay for your own stuff. Sekali lagi, no, I think it's cool to pay for your own stuff. Nah, kata cool itu artinya keren ya, bukan artinya dingin. Jadi it's cool to pay for your own stuff itu artinya keren kalau Anda membayar kayak makanan Anda sendiri, atau kayak Anda butuh tiket ya bayar sendiri, jangan harapkan dari pacar. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh si cewek tersebut. Kata stuff itu sendiri artinya adalah hal-hal yang tidak Anda sebutkan secara spesifik, atau Anda mungkin tidak tahu namanya, atau Anda mungkin malas sebutkan karena terlalu banyak, atau mungkin mereka mirip, makanya Anda hanya gabungkan semua dengan kata stuff aja. Misalkan aku tahu bahwa Anda membawa banyak barang di mobil ya, aku minta kamu untuk masukkan semuanya itu ke dalam rumah. Tetapi karena aku nggak mau sebutkan kayak bawa masuk tas Anda, sepatu Anda, celana Anda, semuanya itu, aku nggak mau sebutkan, itu kan pasti capek. Siapa yang mengetahui semuanya itu? Makanya aku bisa langsung saja gabungkan dengan kata stuff aja. Jadi aku mungkin bisa bilang carry atau carry your stuff, atau bisa tambah own juga nggak menjadi masalah. Lebih menekankan bahwa punya dia. Kalau own itu artinya punya dia. Your own stuff into the house, alright. Bawa atau masukkan barang-barang Anda. Nah, ini kira-kira barang-barang Anda ke dalam rumah. Hanya ini adalah kalau dalam situasi grammar ini adalah sesuatu yang tidak dihitung ya, karena dia terlalu banyak makanya kita tidak hitung. Beda dengan kata thing, alright, ini bisa dihitung. Kalau ini secara grammar nggak bisa, makanya dia nggak bisa tambah yes, nggak bisa tambah hal-hal lain kecuali hanya dirinya sendiri. Alright, carry your own stuff into the house, atau misalkan we can't leave because we have too much stuff in the house. Anggap saja ya, kita nggak bisa meninggalkan atau pergi karena kita punya terlalu banyak barang di dalam rumah, atau we have too much stuff. Ini bisa hilangin, boleh tambahkan atau tidak, to carry or to bring. Alright, untuk dibawa, kita terlalu punya banyak sekali barang untuk dibawa, jadi kita nggak bisa pergi. Jadi kata stuff itu mau menunjukkan banyak hal atau banyak sekali yang tidak bisa Anda sebutkan satu persatu ya. Jadi stuff itu. Atau misalkan kalau Anda bisa katakan I gotta go now, alright. I have stuff to do, alright. Nah, ini artinya aku harus pergi sekarang karena aku punya hal untuk dilakukan. Nah, kata stuff ini artinya saya tidak mau sebutkan apa yang mau saya lakukan ya, entah mungkin karena saya malas sebutkan atau terlalu banyak, atau saya memang mau
anggap itu sebagai rahasia untuk saya sendiri, jadi aku hanya bilang staff aja ya. Jadi aku nggak mau buka kayak kepribadian, bukan hal-hal yang bersifat privasi untuk Anda ya. I gotta go now, I have stuff to do, alright, kayak gitu. Atau seperti ini, I have too much stuff to bring or to carry. Atau seperti ini, carry your own stuff into the house, kayak gitu juga boleh, alright. Jadi stuff itu artinya sesuatu yang terlalu banyak tetapi Anda tidak mau sebutkan satu persatu, jadi Anda gabungkan menjadi satu kata yaitu stuff aja, alright. Atau Anda memang tidak mau buka privasi Anda atau mungkin sesuatu yang Anda ingin sembunyikan, maka Anda hanya ngomong tentang stuff aja, alright. Atau bisa jadi seperti yang tadi, misalkan Anda udah sebutin kayak I have computer, apalagi misalkan hal-hal yang berupa elektronik ya, atau anggap saja banyak hal ya, laptop, atau kemudian handphone and other stuff in my house. Alright, jadi aku punya komputer, laptop, HP, dan banyak hal lain lagi di rumahku. Itu kira-kira kata stuff merujuk ke sana. Alright, jadi saya harap teman-teman mengerti. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah dia, entah Anda mau bayar makanan atau tiket atau apa saja yang Anda butuhkan saat itu, Anda nggak harus harapkan dari pacar Anda. Jadi dia mau sebutkan semua, karena kalau kita keluar dengan pacar, kita mungkin bisa lakukan entah makan malam aja, atau makan malam, tiket, pergi ke konser, atau pergi ke bar, atau kemana saja, kan banyak hal. Jadi dia hanya gabungkan dengan satu kata itu stuff. But it's a nice gesture if he offers. Alright, sekali lagi gesture. Cara Anda lafalkannya adalah gesture ya. Gesture. By the way, mungkin kosakata di sini lumayan sulit ya bagi teman-teman, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Saya yakin suatu saat akan menjadi lebih gampang bagi Anda. Jadi cara Anda lafalkan ini adalah gesture, right? Sebentar, kayak gini. Gesture artinya kayak bisa dalam bentuk bahasa tubuh atau sebuah kegiatan atau aksi-aksi untuk membuat orang entah terkesan atau itu biasanya berhubungan dengan bahasa tubuh. Misalkan, aku akan kasih contoh ya. The driver made a rude gesture at us. Alright, artinya supirnya membuat kayak bahasa tubuh yang kasar kepada kami. Mungkin dia bilang gini, atau mungkin dia bilang gini. Kan banyak hal. Atau mungkin kayak gitu. Itu adalah rude gesture atau bad gesture. Artinya bahasa-bahasa tubuh yang kasar. Kata rude itu artinya kasar ya. Bisa Anda ganti, misal kalau nice ya katakan nice, atau good, alright, a nice gesture atau a good gesture. Alright, atau a friendly gesture. Itu juga silahkan Anda pakai. Jadi bahasa tubuh yang bersahabat atau yang kasar atau yang baik, kira-kira seperti itu ya. Jadi the driver made a rude gesture at us, atau the driver made a friendly gesture at us. Alright, kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah tahu. Jadi kalau berhubungan dengan bahasa tubuh itu dinamakan dengan gesture. Alright, gesture. Atau mungkin kalimat lainnya, aku buatkan sebuah kalimat lagi. Misalkan, coming to my house to ask my parents, kayak gitu ya. To ask my parents to marry me atau to marry me would be a nice gesture. Alright, artinya datang ke rumahku dan meminta orang tuaku untuk menikahi saya. Kayak meminta orang tua, kalau kamu mau menikahi saya, adalah sebuah tanda yang bagus. Nah, dalam hal ini arti gesture di sini adalah tanda. Jadi dia bisa berubah
bahasa tubuh atau tanda juga nggak menjadi masalah. Yang dimaksudkan oleh cewek sini, dia bisa dalam bentuk bahasa tubuh atau tanda juga nggak menjadi masalah. Alright, next. If he did pay, would it be on top of the guy who didn't pay? Nah, tadi Anda dengar, kalau Anda perhatikan ini, dia seolah-olah hanya mati. Would it be on top? Jadi would it be on top? Jadi hanya mati itu adalah kebiasaan orang sana juga, orang bule. Kalau mereka lafalkan ha, kadang hanya mati, kadang hanya tetap ada. Would it be on top of the guy who didn't pay? Nah, on top of the guy yang dimaksudkan di sini adalah jika dia bayar, apakah dia akan berada di atas dari cowok yang tidak membayar? Dalam arti, apakah dia akan dianggap orang cowok nomor satu atau lebih disukai atau lebih dicintai ketimbang orang yang tidak bayar? Alright, itu maksudnya on top of the guy or on top of somebody, itu artinya berada di atasnya ya. Jadi maksudnya kayak gini ya. Aku langsung aja tulis on top atau top kalau pakai Amerika ya. On top of somebody to love like, kayak gitu ya liriknya, aku lupa deh. On top of somebody itu artinya berada di atasnya sebagai pengontrol. Atau misalkan kayak contoh kalimatnya kayak gini ya. Janet is on top of the students. Sebentar. Even though they're so naughty. Alright. Artinya Janet ini kemungkinan adalah gurunya ya. Artinya gurunya tetap berada di atasnya atau tetap mengontrol mereka meskipun mereka itu nakal banget. Naughty itu artinya nakal. Jadi misalkan Anda bisa kontrol mereka, kira-kira seperti itu ya. Jadi jika Anda udah berkeluarga, apakah Anda on top of your kids atau on top of your children? Apakah Anda bisa kontrol anak-anak Anda atau tidak? Kalau Anda memang tidak kontrol, berarti mereka yang di atas Anda ya. Jadi itu yang dimaksud. Atau misalkan kalau dalam bentuk kata benda ya, on top of something. Misalkan Janet is on top of the student issues. Alright. Jadi maksudnya adalah bahwa Janet itu dia bisa kontrol atau manage semua isu-isu yang muncul, semua isu yang muncul dari murid ya. Jadi dia kayak bos, dia mudah sekali menyelesaikan masalah. Jadi kalau dia on top of issues atau on top of everything else atau on top of something, itu berarti bahwa dia bisa kontrol semuanya kayak bos. Alright, itu kira-kira yang dimaksud. Jadi kalau Anda on top of something berarti Anda bisa kontrol semuanya. Atau kalau Anda on top of somebody, itu berarti Anda berada di atasnya, entah Anda yang paling disukai atau entah Anda yang paling dicintai. Pokoknya Anda yang lebih hebat lah ketimbang orang di bawah Anda, alright? Atau Anda lebih hebat lah ketimbang masalah yang di bawah Anda, alright? Itu kira-kira yang dimaksudkan dengan frasa on top of somebody or on top of something. Saya harap teman-teman mengerti ya. Dan secewanya katakan no, definitely not, alright? Nah, yang berikut kata yang kita akan bahas adalah definitely. Ini pernah aku udah bahas karena banyak orang Indonesia tidak terlalu banyak tahu cara melafalkan ini. Jadi jika Anda mau belajar tentang pelafalan atau pronunciation, silahkan Anda nonton video sebelumnya. Jadi cara Anda lafalkannya adalah definitely. Tentunya aku juga ajarkan dalam aksen British. Jadi silahkan Anda pulang ke sana dan tonton ya. Nah, definitely itu artinya pastinya. Jadi tapi dia itu neutral ya, bisa di pastinya tidak atau pastinya ya. Kalau yes berarti definitely yes, atau kalau no definitely no, alright? Jadi pastinya ya, pastinya tidak. Contoh, misalkan kalau ada orang nanya, will you come to the party? Will you come to the party? Anda bisa menjawab definitely yes atau definitely no, alright? Jadi Anda bisa atau definitely not. Nah, si cewek tadi juga tidak lafalkan T-nya ya. Jadi itu adalah kebiasaan orang sana sih, orang bule. Jadi kayak gitu. Apakah Anda akan datang? Pastinya ya atau pastinya tidak, tergantung dari jawaban Anda. So definitely yes or definitely no. Dan dia lanjut dengan I don't really save as like
value as a person. So jadi aku nggak menghargai uang yang lebih hebat. Save money ya, seharusnya ini kayaknya saya lupa money, senilai manusia. Jadi uang tidaklah lebih bernilai dari manusia. Itu kira-kira pendapat dari si cewek tersebut. Dan kita udah bahas semua ya. Saya harap teman-teman udah paham semua kosakata yang kita bahas. Mungkin ini agak sedikit karena banyak sekali kosakata di sini adalah kosakata yang membutuhkan imajinasi. Misalkan kata offer itu lebih ke imajinasi, atau be impressed itu adalah lebih ke imajinasi. Your own stuff itu lebih ke imajinasi. Jadi Anda memang harus punya imajinasi yang lebih banyak ketimbang aku katakan phone ini adalah sesuatu yang real, atau aku langsung katakan pen ini adalah sesuatu yang real. Jadi Anda mudah untuk grasp the idea. Tetapi kalau misalkan kayak gini, Anda butuhkan imajinasi untuk menguasai itu. Tetapi aku yakin suatu saat atau mungkin sekarang Anda udah pahami. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih udah nonton ya sampai saat ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kami, kursus bahasa Inggris RBA 100. Sekali lagi kursus bahasa Inggris RBA 100 ya. Jangan lupa untuk menyalakan belnya. Kenapa? Supaya setiap kali kita publish atau upload video-video menarik, Anda langsung mendapatkan notifikasinya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Karena setiap hari kita selalu publish video-video menarik untuk kemampuan bahasa Inggris Anda. Ataupun jangan lupa untuk like halaman Facebook kami, kursus bahasa Inggris RBA 100. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya juga. Aku udah ajarkan kalian cara menyalakan loncengnya. Biasanya kalau kalian klik salah satu video dan lihat di bagian sini ada nama kami, kemudian ada loncengnya, klik lonceng tersebut dan pilih semua video, maka kalian akan mendapatkan notifikasi setiap video yang kami publish. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini ya, yaitu 0813 8968. Anda bisa menghubungi nomor WA ini untuk meminta promo ataupun banyak hal, entah program kami. Salah satu program kami yang paling terkenal dan powerful saat ini adalah program 85% diskon, yang mana Anda hanya bayar 150.000 aja untuk dapatkan lifetime access. Jadi akses seumur hidup. Entah bertanya langsung ke saya atau ke para tutor, dan kita ada grup WA-nya. Anda juga akan mendapatkan materi untuk belajar untuk menjadi lebih lancar ngomong bahasa Inggris. Dan saya harap teman-teman paham. Terima kasih udah nonton. Good luck guys. Well, he can offer to pay, but I wouldn't expect it from him. Yeah. Yeah. And do you feel like you'd be impressed if he did pay for it? No, I think it's cool to pay for your own stuff. Yeah. But it's a nice gesture if he offers. Would if he did pay, would he be on top of the guy who wouldn't pay? No, definitely not. I don't really see money as like value as a person.